Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 26 Juli 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya senantiasa sehat dan bersukacita dalam pengharapan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah dan bimbinglah kami supaya firman Tuhan ini mampu menjadi landasan untuk kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Renungan hari ini diberi judul In This Economy. Jemaat dikasihi Tuhan, saat ini di kalangan anak muda sedang sering digemakan frasa in this economy. Frasa ini sering digunakan untuk merujuk pada satu perubahan atau kecenderungan atau tren yang sedang terjadi dalam kondisi ekonomi saat ini. Misalnya, kenaikan harga barang, perubahan gaya konsumsi, ketidakstabilan, dan kesenjangan ekonomi. Terkadang juga frasa ini digunakan untuk menyindir. Misalnya, ada yang berkata, siapa yang hari gini masih beli kopi 60.000 tiap hari in this economy? Artinya ingin dikatakan bahwa kok bisa ada orang yang masih punya gaya hidup yang mahal padahal kondisi ekonomi sedang sulit? Jemaat dikasihi Tuhan, situasi ini menimpa banyak orang di seluruh dunia. Alkitab mencatat sejumlah krisis yang pernah dialami oleh orang-orang pilihan Allah. Misalnya, Abram harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Ishak juga pernah mengalami hal yang sama pada masanya sehingga ia pergi ke Gerar. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di Kanaan. Narasi-narasi ini hendak menunjukkan bahwa situasi buruk bisa berimbas juga pada kehidupan anak-anak Tuhan. Lantas, apa yang bisa kita pelajari untuk menolong kita di masa-masa sulit ini? Yang pertama, kita perlu yakin bahwa Allah punya rencana dan Allah peduli. Mari kita menyadari bahwa Allah punya rencana yang baik bagi setiap kita. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam kedaulatan dan kekuasaannya, termasuk juga guncangan ekonomi yang terjadi. Allah mengetahui setiap detail kehidupan kita, dari kondisi keuangan kita, bahkan sampai jumlah helai rambut kita. Dan kita imani Tuhan sanggup menolong kita melewati goncangan yang ada. Allah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita juga perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Saat kita tahu bahwa Allah memegang kendali dan memelihara hidup kita ditolong untuk hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Rasul Paulus pernah berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kesulitan ekonomi mendorong kita untuk mengatur keuangan dengan lebih bijak. Mungkin Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana cara kita mengatur keuangan kita selama ini. Rasul Paulus memberitahu kita juga bagaimana ia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Goncangan ekonomi dunia saat ini memang tidak mudah bagi banyak dari antara kita. Tapi Allah telah berjanji ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Meskipun kita mungkin saat ini sulit untuk melihat bagaimana cara Tuhan menolong in this economy. Tapi kita percaya bahwa dengan cara dan pada waktu yang Tuhan kehendaki kita akan menikmati pertolongannya. Maka mari kita yakini bersama sebagaimana Allah telah menyelamatkan jiwa kita dengan cara yang ajaib. Tentu ia juga sanggup untuk menguatkan kita tetap beriman di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami diingatkan betul
betapa situasi ekonomi yang kami hadapi pada hari ini tidak luput dari perkenanan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengelola keuangan kami dengan bijaksana sebagaimana hikmat yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.